Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azkar. Iya. Assalamualaikum, Buya. Ya, Silakan Pak Nanang untuk hal yang mau disampaikan pada siang hari ini. Ya, ya Buya, mohon bertanya tadi bahwa manusia itu, Allah itu sebenarnya sangat mencintai manusia sebagai hambanya. Tapi rupanya ada hijabnya manusia, mungkin nafsu dia. ya. Tapi kita ini saya bagaimana bisa connecting itu, hubungan dengan Allah, katanya dalam sholat, seperti itu salah satunya dalam sholat. Seperti kita punya saluran ketika sholat. Nah, itu hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah. Kan Allah bilang Allah itu refleksi dari representatif dari manusia. Jadi kalau Allah telinganya kita ada telinganya Allah, Allah mendengar, Allah bicara gitu. Mungkin itu kalau tidak ada penghalang antara manusia dengan Allah ketika berkomunikasi, karena telinganya sudah dipasangkan oleh Allah. Nah, dalam komunikasi misalnya dalam sholat, itu kita kan ada komunikasi verbal, ada non verbal begitu. Nah, ketika sholat kita kan baca-bacaan sholat. Nah, mungkin ini yang membedakan antara orang yang dicintai Allah dengan tidak. Ketika dia sholat tuh ada komunikasi Allah dengan manusia tersebut, sehingga begitu selesai sholat, sholatnya menjadikan dia menjadi orang yang takwa. Nah, sementara yang tidak berhasil komunikasinya dengan Allah, ya biasa-biasa aja gitu. Bahkan setelah sholat mungkin dia bisa korupsi atau yang lain. Tetapi orang yang sholat koneksi dengan Allah dan itu terhubung, Allah itu bicara dengan hatinya, dengan telinganya manusia tersebut, sehingga dia bisa dekat dengan Allah. Untuk ini saya mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Iya, untuk connect dengan Tuhan itu kan banyak jalurnya ya. Jalur tafakur. Jalur tafakur itu artinya bukan melihat langit kemudian memandangi ngelamun, bukan. Tafakur itu ya masuk laboratorium. Dia bereksperimen ya, mencari ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun juga dengan semakin kita mengenali apa hebatnya ciptaan Allah, kita semakin meyakini kebenaran Allah kok. Ya, apakah bintang, matahari, galaksi, segala macam kita amati, kita simpulkan itu. Atau juga secara psikologis ya. Wa fi anfusihim sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Pada diri kita psikologi tentang kemarahan, tentang kerinduan, tentang kebencian, tentang dendam, tentang penyakit psikopat dan sebagainya, tentang ingatan dan sebagainya. Itu semua juga alam tersendiri, very sophisticated ya, sangat rumit sekali rumusnya. Sebab kita sadar akan Tuhan itu. Kemudian aja dengan cara ritual, ya ritual itu berbanyak sholat, berzikir, puasa, baca Quran dan sebagainya. Itu juga bisa mencapai ke sana. Tapi ada lagi yang lebih efektif lagi, yaitu ibadah melalui kepedulian sosial, menyantuni anak-anak yatim, orang-orang jompo, orang-orang yang kelaparan, korban bencana alam, kita gotong-gotong mayat bergelimpangan, itu lebih efektif. Kenapa? Ketika kita melihat orang-orang yang sedang sengsara gitu, kita bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, tapi ada keterharuan, ada kesedihan di hati kita, itu terkonek. Ya, lebih efektif daripada ibadah ritual itu. Ini yang dilupakan orang. Ya kenapa orang memilih ritual? Karena nggak pakai modal, nggak perlu ngerogoh kocek. Kalau bantu anak yatim kan ngerogoh kocek juga. Itu persoalannya, perlu biaya kan. Ya mungkin bisa mengurangi kenikmatan kita, mengurangi makan kita berbagi dengan yang lain.
Ini menurut pendapat saya, punten tidak menghinakan orang yang memilih ritual. Mangga silakan, ya, atau dengan tafakur silakan, dengan mujahadah, dengan bertapa, itu semuanya. Dan pada akhirnya sesungguhnya nanti ingin saya katakan, sesungguhnya engkau itu sudah pernah melihat aku, kata Tuhan, sebelum engkau lahir di dunia. Engkau tahu siapa yang menciptamu. Dan dulu engkau juga pernah kutanya sebelum engkau lahir di dunia. Walaqad asyhadtum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Pernah aku tanya, apakah engkau yakin aku ini Tuhanmu? Lalu engkau pernah mengatakan, kau menjawab, betul, engkau adalah Tuhanku. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Kita waktu dengan Tuhan, apakah engkau yakin aku ini Tuhanmu? Dan kita menjawab, ya engkau Tuhanku. Ingat enggak? Ingat enggak? Lupa? Ini kan sungguhnya mau kenal seperti apa lagi? Allah sangat dekat sekali kok, masih pengen dekat dengan Tuhan. Nah, itulah persoalannya. Jadi yang namanya dekat dengan Tuhan itu bukan dekat physically, bukan dekat jarak, tapi dekat rasa, keterharuan kita melihat manusia yang menderita. Ya, kita merasa terawasi oleh Tuhan, sehingga tidak mungkin saya melakukan korupsi. Nggak mungkin saya makan uang bansos. Ini karena Tuhan melihatku, memonitorku. Lebih dari CCTV kok Tuhan mah. CCTV itu mengontrol fisiknya saja. Kalau Tuhan mengontrol sampai perjalanan hati juga dikontrol. Nah, makanya dikatakan di sini yang di halaman tentang kesan Tuhan ini kan dikatakan, ya abdu ra'aitani qabla dunya. Engkau pernah melihat aku sebelum engkau lahir di dunia ini. Ya, wa arafta man ra'aita, dan engkau kenal betul apa yang kau lihat itu. Wa huwa alladzi ilaihi tasir, dan semuanya akan kembali kepadaku. Dan engkau yakin akulah yang menciptakannya, masih kurang seberapa lagi. Jadi persoalannya yang kita lakukan ini adalah silakan berexercise, ya. Kita melatih diri, membersihkan diri. Ini karena terlalu banyak hijabnya, nafsu kita dijadikan hijab. Kemudian alam semesta, segala materi, segala sesuatu dunia juga sebagai hijab. Kemudian makhluk-makhluk yang juga sebagai hijab. Jadi kita ini hijab berlapis-lapis. Cobalah kita satu persatu singkirkan hijab itu semuanya, ya. Baru kita akan melihat secara transparan dan transandental ketika semua hijab yang berlapis-lapis itu bisa kita singkirkan. Terima kasih, begitu kira-kira.